Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu itu 31 pojok. Fa innahu la yakuna. Fa innahu maka sesungguhnya tidak sehat badan, tidak sehat akal itu menjadi udzur untuk meninggalkan ilmu. Layakuna tidaklah ada afkoro lebih miskin. Jadi innahu itu ya tolib ya, yang beralasan sakit, tidak sehat badan, tidak sehat akal atau sibuk. Layakuna tidaklah ada afkoro lebih miskin, lebih fakir. Afkoro layakuna tidaklah ada tolib yang beralasan ya, saya sakit, saya sibuk mencari nafkah, ini dan itu, yang berbagai alasan. Afkoro lebih fakir min Abi Yusufa, dari Abi Yusuf. Ya, kalian ingat ya, muridnya Imam Hanafi yang terkenal itu dua. Yang pertama Abi Yusuf. Abi Yusuf itu termasuk orang yang kecerdasannya pas-pasan dan paling miskin. Nah, itu sangat terkenal. Muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Yang kedua Muhammad bin Al-Hasan As-Saibani. Abi Yusuf ini kecerdasannya pas-pasan, paling miskin di antara 25 muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau Muhammad Al-Hasan As-Saibani itu termasuk anaknya orang kaya raya. Sehingga waktu di pesantren, Imam Abi Yusuf ini dalam hal kesehariannya itu dibantu oleh Muhammad bin Al-Hasan As-Saibani. Ya, karena orang ya kecerdasannya pas-pasan, orang termiskin, tapi akhirnya sukses menjadi orang alim, pandai, pintar, dan menjadi pejabat negara, yakni menjadi ketua Mahkamah Agung, ketua para hakim. Itulah Imam Abi Yusuf yang kemarin Bapak sebutkan itu. Min Abi Yusuf, jadi tidak ada orang yang lebih fakir daripada Imam Abi Yusuf waktu di pesantren. Tapi akhirnya menjadi ketua Mahkamah Agung, menjadi orang yang kaya raya. Walaupun miskin, walam yamnahu, dan tidak mencegah kepada Abi Yusuf, walaupun miskin, zalika yang demikian itu ya, walaupun Abi Yusuf itu miskin di pesantrennya, nah itu tidak mencegah untuk Abi Yusuf minat tafaqquhi, dari belajar ilmu fikih. Walaupun miskin itu enggak menghalangi, walam yamnahu itu tidak menghalangi. Abi Yusuf itu miskin ya, kecerdasannya pas-pasan, tapi tidak menghalangi untuk belajar memahami ilmu fikih. Minat tafaqquhi, dari belajar ilmu fikih. Faman maka bagi orang, karena yang ada man, lahu bagi man, malun harta, kathirun yang banyak. Nah, seandainya kalian itu mempunyai harta banyak, artinya itu faman maka bagi orang, karena yang ada, lahu bagi man, malun harta, kathirun yang banyak, fani malu maka nikmatnya harta, as-solihu itu bagi orang yang soleh, lirrojulis solihi bagi orang laki-laki yang soleh. Nah, kalau kalian di pesantren punya harta banyak, itu kalian hendaknya jadi orang yang dermawan. Karena apa? Di Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa nikmatnya mempunyai harta yang banyak itu adalah dipunyai oleh orang yang soleh, diperuntukkan untuk membantu bagi laki-laki atau perempuan yang soleh solihah. Jadi kalau kalian di pesantren, kalian uangnya banyak, ya uang kamu itu jangan jajan sendiri, untuk membantu temanmu yang tidak punya uang atau kekurangan uang. Itu maksudnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian berdewasa, udah bekerja, berumah tangga, kalian punya harta yang banyak, itu harta kalian itu nikmatnya
atau baiknya itu disumbangkan juga untuk laki-laki yang soleh. Jadi kalau kalian berinfak itu kepada laki-laki yang soleh, lirrojuli sholihin, bagi laki-laki yang soleh. Jadi jangan sembarangan kalian sedekah itu ya paling baik juga pada orang yang soleh atau solehah. Ya, pilih-pilih. Karena apa? Kalau kalian sedekah pada orang yang soleh atau solehah, pasti harta kalian itu adalah penuh berkah, akan manfaat di jalan yang baik. Tapi kalau kalian memberikan mentang-mentang itu teman kamu atau saudara kamu, tapi tukang judi, kalian memberi kepada saudara kamu atau teman kamu atau tetangga kamu tapi ahli judi, ya uangmu itu nanti untuk judi atau untuk mabuk, itu kurang manfaat, bahkan tidak manfaat. Atau kadang-kadang bisa jadi kalian ikut berdosa. Karena apa? Memfasilitasi dengan cara memberikan uang untuk yang bisa digunakan berjudi. Ya, jadi kalau kalian sedekahkan nanti ya udah kaya raya itu kepada orang yang soleh, ya. Pada orang yang soleh. Wakilah dan dikatakan li'aliman, wakilah dan dikatakan li'aliman bagi orang yang alim, li'aliman kepada orang yang alim. Ya, ini ada orang yang tanya kepada orang yang alim, orang yang pandai. Ya. Ulama, ada orang yang bertanya kepada ulama. Wakilah dan dikatakan li'aliman kepada orang yang pandai, kepada ulama. Bima adrokta, bima dengan apa adrokta kamu berhasil. Ya ulama, dengan cara apa kalian itu kok menjadi alim, menjadi ilmunya pintar sekali, ilmunya manfaat. Bima adrokta dengan apa kamu berhasil al-ilma, dalam bidang ilmu, ya, menjadi pintar, cerdik, pandai. Kola, maka menjawab orang yang ditanya tadi, bi abin ghaniyin, dengan bapak yang kaya. Ada seseorang, ya Fulan, kenapa sih kamu itu kok menjadi cerdik pandai, ilmu agamanya luar biasa? Dijawab oleh orang yang ditanya tadi, bi abin ghaniyin, dengan bapakku yang kaya raya. Oh, karena bapakku kaya raya. Nah, ada orang tanya, misalkan Luqman tanya kepada Abizar, gimana rahasianya kamu jadi pandai sekali? Abizar menjawab, karena bapakku kaya raya. Qala menjawab bi abin ghaniyin, disebabkan karena bapakku yang kaya raya. Li'annahu, karena sesungguhnya dengan harta yang kaya, dengan bapakku, karena ada yastoni'u, melayani. Li'annahu, karena sesungguhnya bapakku, karena ada bapakku, yastoni'u, melayani bapakku, bihi, dengan hartanya, ahlal ilmi, kepada ahli ilmu. Nah, bapaknya Abizar ini misalkan kebetulan kaya raya, sehingga Abizar ini menjadi cerdik pandai, ilmunya banyak, karena bapaknya Abizar itu melayani ahli ilmu. Artinya apa? Hartanya itu diberikan kepada ulama, kepada guru ngaji yang membutuhkan. Itu kepada rajulun sholihun tadi di atas tadi. Menyebabkan Abizar itu anaknya menjadi pandai, sehingga belajarnya itu dimudahkan oleh Allah. Jadi kesulitannya itu diangkat oleh Allah karena bapaknya Abizar itu ahli sedekah, melayani ahli ilmu. Kalau ada orang santri yang kekurangan dibantu, ya. Ada guru ngaji yang kekurangan dibantu, ada guru ngaji, ada ustadz, nah, yang belum haji, nih Pak Ustadz, ini kasih mana KTP-mu, mana kakakmu, saya daftarkan ke haji. Itu melayani ahli ilmu, menyebabkan Abizar itu menjadi mudah dalam belajarnya, sehingga menjadi orang yang pandai dalam ilmu agama. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Muhammad
bin Al Hasan As-Syaibani. Sudah anaknya kaya raya, bapaknya kaya raya, ya, anaknya tekun, sehingga Muhammad bin Al Hasan As-Syaibani ini membawa atau mengajarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kalian nanti kaya raya, ditakdir kaya raya, hanya kalian itu ke ulama, ke ajengan, ke ustadz atau ke santri yang miskin itu jangan pedit, jangan pelit untuk memberikan hadiah. Nah, pada santri atau tetangga yang mau pergi ke pesantren kekurangan bekal, ini tak kasih bekal, ayo kamu. Nanti saya bantu pergi ke pesantren belajar ngaji. Nanti niscaya anakmu pun akan terbawa pintar. Secara otomatis akan dimudahkan oleh Allah, anakmu itu akan menjadi seorang yang alim. Kata siapa? Kata taklim muta alim. Makanya dijawab, qala menjawab orang yang ahli ilmu tadi, bi abi ghaniyin, disebabkan ayahku yang kaya raya. Li'annahu, karena ayahku akana, ada ayahku yastoni'a melayani bihi dengan hartanya ahlal ilmi, kepada ahli ilmu. Jadi ustadz atau santri yang kurang mampu itu selalu dibantu bapaknya, sehingga anaknya menjadi pintar, menjadi ahli ilmu. Wal fadli, dan ahli keutamaan. Bukan hanya melayani ahli ilmu, tapi juga beliau orang yang kaya raya tadi ahli keutamaan. Sedekah bukan pada ahli ilmu aja. Ada pembangunan madrasah nyumbang, ada pembangunan musola nyumbang, ada pembangunan jalan nyumbang, menyebabkan anaknya secara otomatis dimudahkan dalam belajarnya, diangkat derajatnya oleh Allah sehingga menjadi ahli ilmu. Fa'innahu, maka sesungguhnya bapakku yang kaya, sababun menjadi sebab ziyadatil ilmi, tambahnya ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya bapakku yang kaya, yang ahli sedekah kepada ahli ilmu, ahli fadl, ahli kebaikan, ya. Ada ahli kebaikan, tetangganya yang kekurangan makanan, dikirim makanan, yang kesulitan ditolong, itu namanya ahli keutamaan. Sehingga menyebabkan menambah anaknya itu, ilmunya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya belajar hanya 3, ya, karena bapaknya ahli sedekah, melayani para ustadz, para santri yang kekurangan, akhirnya oleh Allah diberikan ilmu itu menjadi 5. Ya, kadang-kadang banyak, ya, belajarnya hanya 3, yang 2 ilmu laduni. Tiba-tiba dimudahkan oleh Allah, tiba-tiba bisa, ya, ilmu yang tidak dipelajari tiba-tiba datang sendiri, bisa, ya, mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan kemudahan, disebabkan karena orang tuanya yang ahli melayani ustadz, melayani santri, dan melayani keutamaan yang lainnya. Jadi bukan hanya belajar aja. Kalau bapaknya kaya, ya hartanya digunakan di jalan yang benar, bagi laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, niscaya keluarganya, anaknya pun dimudahkan dalam segala bidang. Li'annahu, karena sesungguhnya bapak yang kaya raya, yang ahli sedekah, ahli melayani ustadz dan santri, sakaro sudah bersyukur, sudah menunjukkan syukur. Nah, jadi tidak syukur itu tidak harus diucapkan alhamdulillah. Ini dipraktekkan dengan praktek yang nyata. Alhamdulillah saya diberikan harta yang banyak. Itu guru ngaji saya belum haji. Ini mana KTP-nya? Nanti kamu jadi kaya raya. Pak Fakih masih hidup. Pak Fakih udah punya mobil belum? Belum. Nah, mana? Tak beliin. Nah, itu namanya kalian melayani ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Atau ada santri yang mau pesantren nggak punya bekal, kamu bekalin. Itu namanya melayani ahli ilmu. Nanti anakmu akan dimudahkan dalam belajarnya. Itu tanda syukur. Ala nikmatil akli, atas nikmatnya akal. Wal ilmi, dan ilmu. Jadi dalam berpikir akalnya dipermudah.
akalnya dipermudah. Yang belum dipelajari tiba-tiba bisa. Wa annahu dan sesungguhnya bapak yang kaya raya yang melayani ahli ilmu dan keutamaan tadi sababun menjadi sebab ziyadatun tambahnya ilmu. Kila dikatakan kola berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya, seseorang ulama menceritakan tentang Abu Hanifah bahwa Imam Abu Hanifah itu berkata, innama sesungguhnya sesuatu innama adraktul ilma, innama sesungguhnya sesuatu, ini maksudnya ilmu. Adraktu aku berhasil al ilma ilmuku alhamdulillahi ta'ala dengan cara mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian berhasil ya, ulangannya bagus, nilainya bagus, disunahkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ini adalah pencetus madhab pertama kali di Islam, yaitu Imam Hanafi. Jadi kalau kalian mendapatkan keberhasilan di segala bidang, hendaknya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Sebagai tanda wasyukri, sebagai tanda syukur. Fakullama maka sewaktu-waktu Fakulama maka sewaktu-waktu fahimtu, paham saya, wa mufiktu, dan aku mendapatkan pertolongan. Jadi, sewaktu Imam Abu Hanifah itu difahamkan akan ilmu dan mendapatkan pertolongan segala sesuatu, ya, dimudahkan untuk memahami ilmu ala fikhi atas ilmu fikih, wa hikmati dan ilmu hikmah. Jadi sewaktu-waktu Imam Abu Hanifah itu difahamkan, ya, mendapatkan pertolongan, paham akan sesuatu masalah ilmu fikih dan ilmu hikmah, fakultu maka aku mengucap alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ta'ala. Ini maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sewaktu-waktu Imam Abu Hanifah ini mendapatkan pertolongan, difahamkan terhadap ilmu fikih, beliau selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok mengucap alhamdulillahirabbil alamin? Fasdada maka akan terus bertambah ilmuku wahakada yang demikian ini. Jadi kalau kalian ulangan ngafalin Quran, mudah hafalannya, dimudahkan hafalannya, ya, nilainya bagus, hendaklah kalian mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Menurut Imam Abu Hanifah, nanti kalian akan ditambah lagi, hafalannya akan dipermudah, nilai kalian di kelas juga akan tambah bagus. Kalau setiap mendapatkan suatu kenikmatan, kalian mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, camkan itu syukur yang paling gampang, yang paling ringan itu yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalian kerja dapat harta yang banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling ringan. Nah, berikutnya apa? Urusi itu ahli ilmu. Ustadznya yang masih rumahnya jelek, datangi, bantu rumahnya supaya bagus. Ada tetangga kamu pengen sekolah, kurang biaya, bantu beri uang supaya tetangga kamu itu anaknya bisa belajar ke pesantren atau sekolah. Nah, kalau kalian bisa, ini sebagai rasa syukur. Kalau kalian bisa melakukan ini, ya, dengan ringan mengeluarkan hartamu untuk diberikan kepada ahli ilmu, nanti anak kalian akan dimudahkan khususnya dalam mencari ilmu dan umumnya segala bidang. Segala urusan nanti oleh Allah dipermudah. Karena apa? Kalian mempermudah urusan orang lain.
terutama ahli ilmu. Makanya ya kalau kalian melihat ya ulama-ulama besar itu kan banyak ya santrinya yang sowan ke rumahnya ya, menghadap ke rumahnya bawa oleh-oleh, gula, teh. Itu bukan apa-apa, karena ulama itu adalah pelayannya ilmu, ahli ilmu. Kalau kalian memuliakan ahli ilmu, kalian akan dipermudah segala urusannya. Hati-hati ya, itu camkan. Mumpung kalian masih kecil. Jadi ahli sedekah, terutama kepada ahli ilmu, pada ulama, ajengan, itu luar biasa dampaknya. Itu manfaatnya tinggi sekali. Kalau kalian kok di rumah nanti udah dewasa rumah tangga, kok dalam rumah tangganya menemui banyak kesulitan. Kok saya itu udah kerja keras, kok rezekinya kok masih diberikan pas-pasan oleh Allah. Pergi ke ahli ilmu, siapa ulama, bawa oleh sekedarnya semampunya, ya, gula teh sekilo atau berapa, ya, pergi ke ulama, minta berkahnya ulama, minta didoakan oleh ulama supaya dipermudah urusannya. Kata siapa? Kata di taklim muta alim, ya. Jangan kalian itu pergi ke ahli konsultasi yang masa kini, nggak ada itu hanya teori. Tapi kalau ulama udah jelas dalam hukum dasar Islam, kalau kalian mengalami kesulitan, perginya ke ahli ilmu. Siapa ulama? Ahli ilmu fikih dan ahli ilmu hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kalian melayani ahli ilmu dengan harta, itu akan fasdada, akan bertambah-tambah. Dan itu kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Fasdada, maka akan tambah terus menerus ilmu. Wahakada, dan seperti ini yang bagi sayukyanya li thalibi ilmi, bagi pelajar, bagi santri, ayastagila, agar sibuk, agar menyibukkan diri bisukri, dengan cara syukur. Bisukri, dengan cara syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kalau santri kan gitu, bil lisani, dengan lesan, wal janani dan dengan hati. Janan itu hati, wal janani sama dengan qalbi, itu juga hati. Fuad juga hati, janan juga hati. Wal arkani, dan anggota badan. Syukur ya, syukur itu bil lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Wal janani, dengan hati. Jadi kalian berpikir dalam hati, alhamdulillah ya, dalam hati. Wal arkani, dan anggota badan, ya sujud syukur, anggota badan. Sujud syukur, ya Allah, Engkau telah berikan kenikmatan, gitu. Itulah ejawantah rasa syukur gitu. Kalau kalian sudah punya rezeki, kalian mengurus ahli ilmi, ya. Sedekah, nyumbang musola, nyumbang pembangunan jalan, ya nyumbang apapun yang di jalan yang baik, itu namanya keutamaan. Itu rasa syukur namanya. Kalau kalian banyak harta tapi pedit, bakhil, buntut kasiran, walaupun kalian mengucap syukurnya sehari semalam 10.000 kali, ya kalian tidak termasuk hamba yang bersyukur. Karena puncak yang paling tinggi syukur bagi orang yang kaya itu ya sedekah, terutama bagi ahli ilmu, ya, yang melayani ilmu, entah itu santri, entah itu ulama, itu terutama. Serta keutamaan yang lain, itu bifadlin, itu dengan keutamaan yang lain. Anak yatim kalian sumbang, ya, kalian menjadi donor tetapnya, itu puncak daripada syukur. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah. Ya, kalau kalian santri, ya alhamdulillah, hati selalu zikir, anggota badan gerak, ya sholat, sujud, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arkani, dan anggota badan, wal mali, dan harta. Yang puncak paling tinggi itu rasa syukur itu dengan harta. Bagaimana caranya? Wayaro, dan
wa yara dan melihat. Apa ini? Artinya apa? Wa yarul fahma wal ilma wal taufiq. Wa yarul fahma dan memahami yang wa yarul fahma dan melihat kefahaman wal ilma dan ilmu wat taufiq dan pertolongan minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu kalau kalian sudah berhasil, itu hendaklah kalian melihat kefahamanmu terhadap ilmu itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian pintar, itu kalian jangan merasa bahwa sekarang saya itu pintar, hafalan saya sudah 5 juz dengan membanggakan diri. Itu salah besar. Hakikatnya semuanya itu, lihatlah bahwa itu kalian paham, hafal, itu adalah taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalian akan terbebas dari rasa sombong, ya. Jadi hakikatnya kalian bisa hafal 5 juz itu ya pertolongan Allah. Hakikatnya kalian nilai kamu itu 9, misalkan bahasa Inggris kamu 9, kalian jangan membanggakan diri sendiri. Karena saya rajin belajar. Bukan. Rajin belajar itu hanya suatu alat untuk bisa pandai. Hakikatnya pandai kalian berhasil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taufik itu pertolongan. Wabillahi wa taufik wal hidayah, ya. Kalian sering mengucapkan tapi nggak tahu arti. Taufik pertolongan dari Allah, hidayah petunjuk dari Allah. Jadi kalian sukses, kalian pintar, kalian bisa menghafalkan Quran dapat 3 juz, 4 juz, hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taufiq dan pertolongan minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Riwayat tulubal hidayati dan mencari petunjuk minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Bid'a'i dengan cara berdoa atau minta. Hendaklah kalian itu mencari petunjuk dari Allah. Kalau kalian berdoa dengan cara berdoa mencari petunjuk dari Allah, kadang-kadang kalian belum belajar itu oleh Allah diberikan petunjuk. Kalau kamu kemarin itu belajar nggak bisa, tiba-tiba bisa aja. Karena apa? Berdoa minta hidayah petunjuk. Karena minta hidayah dan petunjuk dari Allah, akhirnya Allah memberikan hidayah dan pertolongan dengan dan taufiknya. Akhirnya yang kalian belajar merasa sulit tiba-tiba bisa. Yang kalian belum pernah belajar tiba-tiba bisa. Kalian pernah alami belum? Kalian belum pernah belajar tapi tiba-tiba bisa. Pernah belum? Ada nggak? Apapun, entah keahlian, entah ilmu, belum pernah belajar tiba-tiba bisa aja. Kadang-kadang ya ada orang ya belum pernah naik motor sama sekali, begitu pegang sekali aja langsung bisa. Ada nggak? Ada. Nah, itu pertolongan dari Allah. Ya, itu hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Ada juga orang yang belajar motor 3 bulan nggak bisa. Bisanya setelah nabrak orang ya baru bisa. Ada nggak? Ada ya. Ada ya, orang belajar motor baru pegang ini kuncinya, hanya tanya aja gimana cara majuinnya, masuk persnelennya. Kalau metik ya bagaimana caranya, yang persnelen bagaimana, langsung bisa aja. Ada. Itu namanya hidayah dan taufik dari Allah. Itulah ilmu laduni. Tapi ada juga orang yang belajar motor 3 bulan nggak bisa. Setelah nabrak pos ronda baru bisa. Ada nggak? Banyak. Nah, itu adik istri bapak itu ya sampai trauma, belajar nyetir mobil nggak bisa. Nah, begitu rada bisa ke jalan raya nabraklah toko orang, ganti puluhan juta, akhirnya trauma sampai sekarang nggak bisa nyopir. Ya, itu artinya apa? Tidak mendapatkan hidayah dan taufik, apalagi ilmu yang datangnya secara hakikat langsung dari Allah. Itu hendaknya kalian berdoa minta hidayah dari Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Biddu'ai, dengan cara berdoa lahu kepada Allah, wa tadarru'i, wa tadarru'i, dan cara mendekatkan diri ilahi kepada Allah. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah hadin, maha memberikan petunjuk, man, bagi orang istahdahu yang minta petunjuk, bagi man hu kepada Allah. Fa ahlul haqqi, maka sesungguhnya ahli kebenaran, wahum, dan mereka ahli sunnati, wahum, dan mereka ahli kebenaran. Siapa ahli kebenaran itu? Wahum, mereka ahli sunnati, yakni ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang yang ahli kebenaran itu siapa? Menurut alim ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Selain ahli sunnah wal jamaah yang kita hindari. Di kitab Ta'lim Muta'alim, ya, di kalangan ulama yang muktabar, yang masyhur, yang terkenal, ya hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kalian bidang fikih, mazhabnya ada 4 pilihan. Yang pertama mazhab Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Yang kedua mazhab apa? Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Ahmad bin Hambal atau Hambali. Inilah mazhab Imam Sunnah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang lain-lain apa? Banyak. Ada mazhab Syiah. Mazhab Syiah itu mengidolakan, menomorsatukan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sahabat Nabi yang lain dihujat. Kalau mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Orang Syiah itu laknatullah, jawabnya. Semoga dilaknat Allah. Karena apa? Mereka keki. Hakikatnya yang menjadi khalifah itu setelah Nabi itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar, bukan Utsman. 3 orang itu merebut hak Sayyidina Ali. Makanya dilaknat oleh orang Syiah ini ketiga sahabat ini. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah itu harus menghargai Nabi, keluarga Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau orang Syiah itu biasanya melaknat, laknatullah alaih. Ya, kalau mendengar sahabat misalkan Abu Bakar atau Umar itu, orang Syiah itu lain yang imamnya itu jawabnya laknatullah alaih. Semoga Allah melaknat Abu Bakar. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga sekarang mazhab yang lain. Banyak sekali mazhab. Ada yang yang Murji'ah. Ada juga yang di Syria, yang kekinian lah, yang sekarang masih ada. Siapa presiden Syria yang kemarin ditumbangkan, yang jatuh melarikan diri? Abul Bashar al-Assad. Mazhabnya apa? Syiah Alawi. Syiah Alawi ini apa? Aliran Syiah juga, tapi tidak wajib sholat 5 waktu. Nah, tidak wajib sholat 5 waktu. Ini tumbang. Ini tumbang. Jadi Presiden Bashar al-Assad ya, yang di Syria itu lari ke Rusia, dikalahkan oleh pemberontak. Ya, pemberontak. Siapa pemberontaknya? Pemberontaknya ya para orang Islam ahli sunnah wal jamaah. Mereka merebut, dicap pemberontak oleh mazhab Alawi Syiah. Ya. Sekarang yang merebut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau nanti kalian harus jadi orang pandai melihat peta politik di Hisab. Nah, dari Syria sampai Palestina itu kalian harus tuntas. Kalau nggak tuntas nanti kalian terjerumus. Wow, itu sayang sekarang presiden Islam Syria tumbang. Ya, kalau orang ahli sunnah wal jamaah ya alhamdulillah kalau Bapak. Artinya apa? Negara Syria dibebaskan dari mazhab yang sesat. Coba kalau terus menerus. Ya. Dulu suatu negara Irak ya, presidennya Saddam Hussein itu mazhabnya sunnah wal jamaah. Presiden Saddam Hussein dihukum gantung, yang berkuasa sekarang mazhabnya Syiah. Sehingga apa? Nah, orang ahlu sunnah wal jamaah sekarang terpinggirkan. Mau maulid Nabi aja susah. Mau baca Al-Barzanji dilarang. Ya itulah roda berputar. Sedangkan negara Irak itu mayoritas
madhabnya itu Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sedikit. Nah, dulu waktu Saddam Hussein yang berkuasa madhabnya Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang ya negara Islam Irak, negara Islam namanya. Ya kita pro mana ya itu banyak kepentingan di sana. Kalau yang nggak tahu ya, waduh itu negara Islam jatuh ya. Bashar al-Assad jatuh di Syam, Syria. Ya. Tapi kalau bagi yang tahu ya, dia menyelamatkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ditandai ciri-cirinya fikihnya mempunyai imam 4 madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan tauhidnya, akidahnya mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu seperti persis di Aqidatul Awam. Itu mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ada mazhab yang lain? Ada mazhab yang lain yang nyeleneh ya. Nanti kalau kalian belajar tuntas sampai tingkat atas, apalagi kuliah, ketemu banyak, bahkan puluhan, bahkan ratusan mazhab tentang tauhid itu. Hati-hati ya. Pegang itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kalian belajar fikih yang 4 mazhab, terserah mau diambil yang mana. Kalau tauhidnya ya Abu Mansur al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu pegang teguh sampai mati. Ini saya kalian tidak akan tersesat. Makanya menyikapi perang di Timur Tengah itu kita pusing. Makanya negara Arab itu nggak ada yang mendukung terhadap Palestina. Ya, Yordania itu malah tentara Maroko itu Iran menembakkan rudal ke Israel itu lewat di Maroko ditembak itu di atas udara Maroko. Ya karena apa? Ya mereka beda pendapat. Maroko Ahlussunnah wal Jamaah, Iran Syiah, beda pendapat. Banyak kepentingan main di sana. Ya tinggal kita mau ikut kepentingan mana, melihat dari sudut pandang mana. Ya kalau Bapak ya pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah itu nomor 1. Syiah ya kalau perlu ya kita singkirkan karena jelas-jelas dia melaknat daripada sahabat Nabi. Sedangkan Nabi memerintahkan, aku meninggalkan kepadamu sepeninggalku nanti ya Quran, hadis, dan ijtihad para sahabatku ya. Nah, artinya ya para sahabat Nabi harus kita hargai, baik itu orangnya maupun fatwa-fatwanya. Itu sudah jelas hadisnya itu sahih. Kok orang Syiah melaknat, nah itu berarti sudah menyalahi dogma atau hukum dasar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kalau Bapak suruh milih ya Ahlussunnah wal Jamaah lah, jangan Syiah yang menang. Tapi kan sudah banyak kepentingan di sana, sudah banyak kepentingan. Nah, kalian jadi santri itu harus bisa membaca kekinian perkembangan zaman. Jangan mudah terbawa provokasi, ya, provokator yang kalian itu diajak demo, ya, sedikit-sedikit demo di depan gedung DPR atau MPR. Jangan. Kalau demonya itu memperjuangkan rakyat ya boleh. Misalkan harga minyak murah, harga sandang pangan murah. Tapi kalau demonya untuk membenci seseorang lawan politik dia ya nggak usah. Nggak usah ya biarin dia urusan dia, pilkada urusan dia, pilpres urusan dia. Kenapa kita dibawa-bawa? Kita nggak usah demo ya. Tapi kalau urusan misalkan tuntut harga murah ya ikut kalau kemahalan. Tuh telur kalau terlalu mahal, karena telur naik drastis ya biar makmur aja petani ayam, gampang aja. Kita jangan terjebak mudah demo. Kalau telur terlalu murah nanti peternak ayam juga sengsara ya. Kalau beras terlalu murah nanti petani juga nggak mau nanam padi. Ya di tengah-tengah aja. Jangan mudah terprovokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang benar. Tolabu, mereka mencari al-haqqa, kebenaran, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ya semuanya nanti alasannya mencari kebenaran dari Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau kita debat siapapun lah ya, kita debat dengan Syiah itu tetap menang kita. Tidak ada ya,
ceritanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu debat dengan mazhab lain itu kalah, nggak mungkin. Karena apa yang kita pegang itu ilmu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah benar. Yang beda Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan hanya furu'nya, cabangnya. Kalau Imam Syafi'i pakai kunut, kalau Imam Hanafi tidak kunut, ya, bedanya hanya cabangnya aja. Tapi kalau pokoknya itu sama, ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabu mereka Ahlussunnah wal Jamaah al-haqqa kebenaran minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala al-haqqi yang maha hak. Yang Allah itu maha benar, al-hadi yang maha memberikan petunjuk, al-mubini yang maha memberikan keterangan yang nyata, al-asimi Allah yang maha menjaga, fahadahum Allah Ta'ala maka Allah akan menjaga mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah wa asamahum dan menjaga anid dolalati dari kesesatan wa ahli dolalati dan dari orang yang ahli menyesatkan. Kata musannif ta'lim ini Allah itu maha hak, maha petunjuk, maha yang memberikan penjelasan yang nyata, maha menjaga. Allah akan menjaga kita itu dari kesesatan dan dari orang yang menyesatkan kita kalau kita berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kitab-kitab yang Bapak baca itu semuanya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabnya Aqidatul Awam. Nanti kalau sudah tamat naik ke Nurud Dhalam. Kalau fikihnya Safinatun Najah, nanti kalau sudah tamat kita sudah menguasai naik ke Takrib atau Fathul Qorib. Fathul Qorib. Nah, nanti kelas 3 ini Bapak ajarkan Fathul Qorib biar kalau lulus pindah dari sini itu fikihnya setengah matang. Kalau kalian sudah ahli Fathul Qorib, kalian kembali ke kampung kalian itu sudah bisa jadi ulama. Ya, sudah jadi ulama kelas kampung di kalian. Karena apa? Udah menguasai lah. Hukum-hukum keseharian itu udah terkuasai. Tapi kalau lebih alim alamah, nah ini nanti ke Fathul Mu'id. Lebih alim lagi ahli fatwa, naik ke Fathul Wahab. Semuanya pakai Fathul. Itu Fathul itu membuka atau kunci. Ya, Fathul Qorib, ya, pembuka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fathul Mu'in pembuka untuk minta pertolongan kepada Allah. Fathul Wahab pembuka untuk amalan kita diterima kepada Allah. Semuanya pakai Fathul. Lalu yang paling kelima kitab fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu nanti ada disebut Kitab Al-Mahalli. Nah, ini Bapak juga belum pernah membaca Al-Mahalli ini. Kalau kalian sudah menguasai itu, udahlah semua hukum-hukum fikih itu libas semuanya, ya. Udah tahu semuanya. Nah, minimal kalau untuk kelas kalian nanti Fathul Qorib, insya Allah mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan dan umur panjang akan saya ajarkan, ya. 1 tahun insya Allah khatam. Kalau Safinah itu kan dasar, ya, di kelas sudah dipelajari. Makanya Bapak tidak menggebu-gebu kalau Safinah. Tapi nanti Fathul Qorib Bapak akan menggebu-gebu. Harus khatam untuk Fathul Qorib. Fathul Qorib itu harus khatam, ya. Kalau seandainya yang ada air hujan toktil itu bagaimana hukumnya, ya. Air hujan hanya 1 gayung, orangnya ada 3, ya. Kalau tanyanya ke kamu sekarang masih bingung gimana cara wudunya, bingung ya. Nah, belum ditambah air hujannya hanya 1 gayung, orangnya ada 3 orang, ada kambing yang kehausan. Bagaimana kita waktu mau sholat cara wudunya? Wah. Tapi kalau kalian tamat Fathul Qorib, kalian bisa tahu hukumnya. Ada air 1 ember, orangnya ada 5, ini mau masak, ada anjing yang kehausan. Nah, fikih itu berkembang, ya. Itu dipelajari nanti di Fathul Qorib. Itu kalau Bapak mengikuti sanad, kalian mengikuti sanad Bapak, insya Allah sudah mengikuti sanadnya, jalurnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan bisa disesatkan oleh orang yang suka menyesatkan. Ada nggak orang yang suka menyesatkan kita? Tahlil bid'ah, baca yasin malam Jumat diadakan bid'ah. Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, itu menyesatkan. Dasarnya ada semuanya kan, Bapak udah sering ya sebutkan yasin, tahlilan, ya, tahlil. Yang penting ada perintahnya. Tahlilan itu kan ada perintahnya. Kalimat thayyibah dibaca, Quran dibaca. Kapan waktunya? Allah tidak menyebutkan, ya terserah kita. Mau malam Jumat, mau malam Senin, mau malam Kamis, mau Sabtu pagi boleh. Karena Allah tidak mengatur, Nabi tidak mengatur. Ya, gimana kita? Nah, kebetulan tradisi kita setiap malam Jumat, tradisi yang baik itu boleh. Ya, Allah nggak menentukan kan. Yang penting tahlil, zikir dan lain sebagainya bukan di tempat yang kotor-kotor. Contoh di toilet itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Itu udah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan yang sedikit-sedikit bid'ah, itu bukan ajaran Nabi. Kita kembali Quran dan hadis. Tahlilan nggak boleh, haram. Terus apa lagi? Berjanji anak kelahiran itu bid'ah, haram. Nah, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu mazhab tersendiri. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, mereka ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Mengakunya juga ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tolok ukurnya ada. Apa ya? Kitab ahlu sunnah wal jamaah yang bersanad ujung-ujungnya kepada Nabi. Harus bersambung, ya. Hadis itu kalau riwayatnya putus kan jadi lemah. Sama fikih juga sama. Kalau sanadnya terputus tidak menyambung kepada Nabi, itu juga bid'ah. Nabi pernah melakukan kunut walaupun seumur hidup sekali. Disebut kunut nazilah. Imam Syafi'i mengamalkan tiap hari. Setiap pekerjaan atau amalan sunat, walaupun Nabi seumur hidup itu mengamalkan hanya sekali, berarti amalan itu sampai yaumil kiamah disebut amalan sunat. Ya, mazhab yang lain memahami ya udah dicabut ya silahkan. Tapi kalau namanya sunnah dong, apalagi sholat duha itu Nabi jarang. Tapi umumnya orang-orang tua kita itu yang melanggengkan sholat duha, rutin sholat duha. Padahal Nabi jarang sekali. Tapi setiap Nabi melakukan walaupun seumur hidup sekali itu menjadi sunnah. Mau kita kerjakan seumur hidup sekali juga boleh, tiap hari juga boleh. Ya, itu namanya sunnah. Sunnah itu apa sih? Ma'utifa ilan Nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, disandarkan kepada Nabi segala sesuatu. Nabi mengatakan, kalau nggak mengatakan ya mengerjakan. Misalkan fatwa sahabat, Nabi mengatakan ikuti fatwa sahabatku. Ya, ada dalil, nanti ada dalil, ya, semuanya bermuara kepada Nabi. Semuanya ada Nabi. Jadi amalan kita itu semuanya ada dalil. Kalian boleh tanya apapun, pasti Bapak bisa menjawab. Ada dalilnya. Itulah amalan ahlu sunnah wal jamaah. Seperti tahlilan itu kan ada dalilnya. Nah, perintah baca Al-Quran ada, perintah baca Subhanallah ada, perintah baca akhir surat Al-Baqarah ada. Waktunya kapan? Nggak ada. Nabi nggak memerintahkan waktunya habis maghrib, nggak ada. Berarti diserahkan kepada kita kapanpun boleh. Kebetulan orang tua kita mentradisikan setiap malam Jumat. Itu aja kok repot ya. Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah kalau yang membid'ahkan tahlil atau baca yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian ahlu sunnah wal jamaah tidak bisa tersesat dan tidak bisa disesatkan. Wa ahli dhalalati, dan adapun ahli orang yang ahli menyesatkan, ujibu mereka mengagumi. Jadi orang yang suka menyesatkan, orang yang tersesat itu mereka mengagumi biro'ihim dengan pendapat mereka sendiri, wa aqlihim dan akal mereka sendiri, tolabul haqqo, mereka dalam mencari kebenaran. Wah, gak masuk akal ini itu,
nggak sesuai akal. Mereka mengagumi dengan akal dia sendiri, tidak pakai dalil, tapi dengan akal mereka sendiri. Tapi kalau dikasih dalil nggak mau nerima. Mereka itu menentang, berjanji, berjanji ya, rotibul haddad. Tapi kalau dikasih dalil dia tetap aja ngotot nggak menerima, tetap membid'ahkan. Karena apa? Mereka mengandalkan dengan pendapat mereka sendiri dan akal mereka sendiri. Tolabul haqqo, dalam mereka mencari kebenaran, minal makhluqi, dari makhluknya, al ajizi, yang lemah. Makhluk itu lemah. Huwa dan adapun makhluk yang lemah, al aqlu, yaitu akal. Makhluk yang paling lemah itu apa sih? Akal. Mereka mengandalkan akal. Oh, nggak masuk akal. Itu lemah. Kalau kalian segala sesuatu sandarkan kepada akal, itu pasti lemah. Disandarkan kepada apa? Ya Quran, hadis, istihad sahabat, fatwa sahabat, fatwa ulama. Itu udah jelas. Al-awliya'u warisatul anbiya. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu warisannya para nabi, bukan akal. Akal itu lemah. Kita buktikan. Li'anal akla, karena sesungguhnya akal la yudriku tidak akan membuat berhasil jami'al asya'a, semua perkara. Jadi akal itu tidak bisa membuat semua perkara itu berhasil. Contoh, kalbasori, seperti penglihatan. Kita mata itu kan bisa melihat. Di balik dinding ini ada apa? Ayo, Paldi. Di balik dinding ini ada apa? Ada kebun. Nah, ada apa lagi? Ada meja. Kalian melihat nggak? Enggak. Yang melihat apa? Hati kita, pengetahuan kita bahwa di sana saya pernah melihat. Ya, hati kita, pengalaman kita, ya. Yang melihat itu fuad kita, hati kita. Kalau mata kita udah nggak melihat karena hanya terhijab, terhalang oleh tembok. Lemah, ya, penglihatan akal kita itu lemah. Dihalang tembok, jangankan tembok lah. Kadang-kadang kain tipis saja kita nggak bisa melihat, apalagi melihat semut hitam yang di ruangan gelap yang tempatnya jauh. Kalian yakin nggak di dekat musola itu ada liang semut, ada semutnya banyak, hitam lagi? Nah, ada kan? Ada ya. Melihat nggak mata kalian? Nggak melihat. Tapi hati kalian pernah melihat, direkam oleh otak kita, dimasukkan ke dalam hati. Itu namanya fuad. Hati kita yang merekam, yaitu fuad. Ya. Kalau hati itu ya daging hatinya itu, ya paru itu. Kok hati ya hati ya, ya hati livernya itu. Tapi kalau fuad itu dalam arti kata hati yang jangan kalian masukkan ke hati, itu ya bukan hati ke artinya ya ke daging hati kita, itu bukan kiasan ya. Hati dalam arti kiasan. Baru terhalang tembok atau kertas saja kadang-kadang kita sudah nggak bisa apa-apa. Layuk siru, yang tidak bisa melihat jami'al asya'i, semua perkara. Fakujibu, yang fakujibu yang ditutupi. Wajazu, dan tidak pada mampu. Wadelu, dan sesat. Wa'adelu, dan menyesatkan. Menyesatkan ya. Kalau orang yang berpatokan akal, akal saya kalau kelas itu pasti ada papan tulisnya. Ya belum tentu, ya belum tentu ada kelas yang tidak ada papan tulisnya. Tapi kalau menurut akal sehat, setiap kelas pasti ada bangkunya, setiap kelas pasti ada papan tulisnya. Itu kalau berpatokan kepada akal. Tapi ya belum tentu. Banyak kelas yang nggak ada papan tulisnya. Sekarang ada yang kelas yang pakai layar monitor, pakai komputer, ya. Kalau menurut akal, apalagi di kita, belum tentu. Jadi akal itu nggak tentu. Yang tentu itu fuad. Fuad itu dari mana? Ya dari ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu apa? Yang telah diajarkan kepada kita. Oh, itu siapa namanya Zidan sudah diajarkan bahwa di belakang tembok itu ada bangku, ada papan tulis, itu namanya ilmu. Dari siapa? Dari Allah.
Allah telah mengizinkan kepada Zidan untuk melihat di balik itu bahwa ada papan tulis dan bangku. Tapi kalau orang yang belum diberikan kesempatan, belum diberikan ilmu oleh Allah untuk melihat isi kelasnya, mengandalkan otak, oh di kelas itu pasti ada bangku dan papan tulis. Padahal belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhallu, maka dia tersesat yang menggunakan akal tadi, ya, mengandalkan akal. Wadhallu, dan mereka tersesat. Wa'adhallu, dan menyesatkan. Seperti halnya qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu, man orang arafa yang kenal man nafsahu, terhadap diri man, barang siapa yang telah kenal pada diri sendiri. Nah, ini artinya man orang arafa yang kenal man nafsahu, pada dirinya man, faqad arafa, maka sungguh-sungguh telah kenal orang tadi rabbahu, terhadap Tuhannya man. Makanya kalau kalian ingin kenal kepada Tuhanmu, hendaklah kalian itu kenal pada dirimu sendiri. Ya, kalau kalian sudah kenal pada dirimu sendiri, pasti kalian itu kenal kepada Tuhanmu. Artinya apa? Kenal pada diri sendiri itu. Saya itu kok ada ya? Siapa yang menciptakan? Oh, ikhtiarnya melalui bapak ibuku. Bapak ibuku siapa yang menciptakan? Terus terakhir mentok sampai Nabi Adam sama Siti Hawa. Siapa yang menciptakan? Allah. Berarti kita kalau sudah kenal pada diri sendiri bahwa kita itu yang menciptakan Allah, berarti kita akan mengenal kepada Allah bahwa kita itu makhluk, sedangkan Allah itu Khaliq, pencipta. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Ini sangat terkenal sekali, ini hadis Nabi, ya, bukan pepatah, bukan kata ulama. Jadi kalau kalian ingin kenal sama Tuhan, ya, dengan Allah, nah, kalau dalam ilmu tasawuf kenal kepada Allah itu disebut makrifat, ya. Sebelum makrifat, kenali dirimu sendiri. Ibadahku sudah baik belum? Saya sudah menjadi ahli sedekah belum? Sudah berbakti kepada kedua orang tua belum? Kalau kalian sudah mengenal diri kalian sendiri, ujung-ujungnya semua itu pemberian dari Allah, ya, yang maha segala-galanya. Oh, ilmu saya itu menjadi pintar, datangnya dari siapa? Dari Allah. Saya ada dari siapa? Dari Allah. Nah, ujung-ujungnya kalau kalian sudah kenal pada diri sendiri, ujung-ujungnya kalian akan kenal terhadap Allah atau Khaliq. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, man 'arafa nafsahu, barang siapa kenal pada dirinya sendiri, faqad 'arafa rabbahu, maka hakikatnya sungguh-sungguh telah mengenal pada Tuhannya. Fa idza 'arafa, maka tatkalanya kenal ajza nafsihi. Fa idza 'arafa, tatkalanya kenal ajza, lemah, nafsihi, dirinya sendiri. Arafa, maka telah kenal qudrat Allah Ta'ala, kenal akan kuasanya Allah Ta'ala. Kalau kalian sudah mengenal bahwa saya itu lemah, kalau nggak makan lemes, puasa Senin aja satu hari lemesnya bukan main, apalagi seminggu nggak makan berarti mati. Oh, berarti saya itu tergantung kepada nasi. Oh, saya itu tergantung kepada air. Siapa yang membuat nasi? Siapa yang membuat air? Allah. Kalian mengenal kelemahan diri sendiri. Kalau kalian sudah kenal, berarti kalian mengenal atas kekuasaan Allah. Jadi kalau kita tanpa Allah itu pasti akan lemah. Kok tiba-tiba bisa besar hanya gara-gara nasi, hanya gara-gara air, hanya gara-gara cireng. Siapa yang membuat kita ini menjadi besar? Allah. Kalau kita mengenal kelemahan diri kita sendiri, berarti kita mengenal atas kekuasaan Allah. Kalau kita mengenal kekuasaan Allah, berarti kita mengenal kepada Allah Sang Pencipta. Ujung-ujungnya Allah lagi, ya. Allah lagi. Ini kata Nabi. Wala ya'tamida, wala
wala yaktamida, dan janganlah berbawalah yaktamida, dan janganlah berpegang teguh ala nafsihi, pada diri sendiri, wa aqlihi, dan pada akalnya diri sendiri. Kalian itu nggak boleh berpegang teguh pada diri sendiri dan akalmu sendiri. Wah, saya itu orang kuat. Wah, akal saya itu cerdas. Suatu saat sakit, nggak bisa apa-apa. Perlu pertolongan orang lain. Perlu ke dokter. Nggak boleh kalian itu mengandalkan, wah saya kuat, akal saya itu pandai. Nggak boleh. Kata Nabi itu, bal yatawakkal, bal akan tetapi yatawakkal, bertawakallah Allahi, kepada Allah, wa yatlubu, dan hendak mencari minhu, dari Allah, al-haqqo, dari kebenaran, wa man, dan orang yatawakkal, yang tawakal Allahi, pada Allah, wa huwa, maka orang yang tawakal pada Allah tadi hasbuhu, fahuwa, rujuknya kemana? Fahuwa, maka adapun Allah hasbuhu, zat yang mencukupi hu pada orang, wayahdihi, dan zat yang memberikan petunjuk ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab.